bersama narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, yaitu Ketua Umum MUI Kota Bandung, yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Aldi Riyaldi Atmaja MT selaku moderator. Sebelumnya, izinkan saya membacakan profil moderator kita pada siang hari ini. Nama, yaitu Aldi Riyaldi Atmaja, dosen jurusan Teknik Informatika, pendidikan S1 Teknik Informatika, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, S2 Informatika, Institut Teknologi Bandung. Baik, hadirin yang kami banggakan, acara webinar kita kali ini diambil alih oleh moderator. Kepada Bapak Aldi, waktu dan tempat saya silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas, Kang MC? Terdengar jelas, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mungkin mohon izin kepada Bu Dekan serta jajaran Wakil Dekan yang saya hormati, kemudian narasumber Profesor Kiai Haji Miftah Farid yang saya hormati, kemudian dosen-dosen di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi yang saya hormati, serta rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan. Nah, insya Allah hari ini kita akan berkegiatan selama kurang lebih 1 jam lebih. Kegiatan webinar ini merupakan tadi yang telah disampaikan Bu Dekan, ini merupakan inisiasi dan juga merupakan kegiatan yang menjadi tujuan kita bagaimana di dalam sivitas akademika ini menjadi generasi gitu ya yang arahnya ini umatan wasaton. Nah, kemudian tema kegiatan kali ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita, guru kita, yakni bertema menjadi mahasiswa umatan wasaton di era digital. Nah, sebagai gambaran umatan wasaton itu adalah bagaimana cara pikir kita itu sebagai umat yang bersikap, berpikiran, dan berperilaku moderasi, gitu ya. Nah, sehingga tidak hanya kita itu punya orientasi duniawi, tapi itu keseimbangan antara duniawi dan juga ukhrawi. Nah, sebelum kita mulai kepada narasumber, saya akan coba menyampaikan sedikit kurikulum vitae dari narasumber kita, guru kita, yakni Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Beliau merupakan Ketua MUI Kota Bandung dan juga merupakan Guru Besar Universitas Islam Bandung atau Unisba, dan juga merupakan dosen di berbagai kampus termasuk kampus kita, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, insya Allah beliau akan menyampaikan banyak hal sehingga nanti teman-teman mahasiswa di sini mendapatkan pencerahan dan juga gambaran bagaimana mahasiswa dari sudut pandang kita saat ini itu menjadi generasi umatan wasaton tadi. Mungkin segitu saja dari saya. Prof, apakah sudah bisa terdengar, Prof? Bisa, sudah. Alhamdulillah. Ya. Sudah. Kalau begitu mungkin dengan begitu dipersilakan kepada Prof. Kiai Haji Miftah Farid untuk menyampaikan materinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu Dekan beserta Wakil Dekan yang kami hormati, para dosen yang turut dalam acara pada siang hari ini, saudara moderator, dan juga para mahasiswa
semua yang turut mengikuti acara pada siang hari ini. Pertama, tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersilaturahim walaupun tidak langsung. Mudah-mudahan tidak akan mengurangi keberkahan dari silaturahim. Kemudian yang kedua, saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan sebagaimana yang diharapkan oleh panitia. Tentu saya mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi insya Allah karena rujukan kita sama, kalaupun ada perbedaan, tentu pasti bukan perbedaan yang prinsip. Tantangan yang dihadapi oleh kita sekarang ini adalah menyangkut digital, sosial media ya. Sehingga kalau kita kurang tangguh, bisa bisa kita berhadapan dengan berbagai kebencian, akhirnya juga pertengkaran kalau kita tidak arif dan bijak dalam menghadapi sosial media. Mudah-mudahan dengan petunjuk dari Quran, kita selalu berada dalam satu sikap yang baik, sikap yang tepat, yang kemudian kita kemas. Bahkan MUI 10 tahun yang lalu dari Munas di Surabaya juga menyodorkan sebuah tema yang itu Islam wasatiyah yang kita ambil dari Quran wasatal litakunu syuhada. Perbedaan pendapat di antara kita tidak bisa kita hindarkan. Ada saja perbedaan pendapat. Oleh karena itu Islam telah memfasilitasi bagaimana caranya kita menghadapi perbedaan. Pasti persamaan kita sebagai Muslim lebih banyak daripada perbedaan. Persamaan kita sebagai bangsa juga insya Allah lebih banyak dibandingkan dengan perbedaan-perbedaan. Tapi perbedaan yang sedikit pun bisa menjadi sumber konflik, bisa menjadi sumber kejengkelan dan sumber pertengkaran. Wa na'udzubillah. Kalau kita tidak arif dan bijak menghadapi perbedaan itu. Perbedaan harusnya membuahkan semangat kompetitif dalam kebaikan. Bahkan perbedaan harus menjadi bagian daripada apa yang disebut ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong, saling meningkatkan kualitas diri kita. Sekali lagi, kita tidak mungkin terhindar dari perbedaan. Oleh karena itu, kita harus siap berbeda. Tapi kita harus tahu kapan kita boleh berbeda dan kapan kita tidak boleh berbeda. Baik sebagai Muslim maupun sebagai warga negara. Kita merujuk kepada sumber hukum kita. Sudah sama-sama ada sumber hukum yang dari sana kita melahirkan, membuahkan sikap bermacam baik ibadah maupun hal-hal yang menyangkut sosial. Dan pasti kita sepakat sumber hukum kita adalah Al-Quran. Kalau tidak sepakat ini sudah lain lemasnya. Yang kedua, kita juga sama-sama yakin ada sumber hukum yang kedua, yaitu As-Sunnah atau Al-Hadis. Setelah itu, kita juga mempercayai para ulama yang memberikan kemampuan untuk menafsirkan ayat dan hadis. Kemudian lahirlah yang kemudian dikenal dengan ijtihad, atau caranya dengan qiyas, dengan ijma, dan berbagai macam istilah yang kita dapatkan dalam kajian ilmu usul fikih. Nah, apa-apa yang ditetapkan oleh Quran dan apa-apa yang ditetapkan oleh hadis, walaupun pasti benar, tapi belum tentu benar tafsiran kita. Itu yang harus menjadi pegangan kita. Dalam kajian usul fikih mungkin para mahasiswa sudah mendengar, ada yang disebut qat'i, ada yang disebut zanni. Qat'i adalah absolut, tidak bisa ditafsirkan lain kecuali tafsiran yang itu, qat'i. Qat'i itu bisa qat'i dari status, yaitu Quran, hadis, terutama yang mutawatir. Kemudian ada yang qat'i fid dilalah. Qat'i fid dilalah itu adalah pasti tafsirannya. Nggak mungkin tafsiran lain. Kalau sholat itu wajib dari aqimus sholat, harus sepakat itu. Karena dalilnya jelas dari Quran, tafsirannya juga nggak beda yang lain. Aqimus sholat pasti mengerjakan Al-Quran, mengerjakan sholat, dan seterusnya. Ketika kita menggunakan pegangan kita dari Al-Hadis, bisa berbeda pendapat. Pertama, karena mungkin ulama berbeda pendapat tentang status hadis itu.
status hadis, kan ada hadis yang sahih, ada yang dhaif. Sebetulnya para ulama dulu sudah memberikan juga rumusan kalau antara disebut jarah wa ta'dil. Kalau ada ulama ahli hadis mengatakan ini sahih, ada mengatakan tidak sahih, prioritaskan yang menganggap tidak sahih supaya hati-hati. Kemudian interpretasi, kalau terhadap Quran ada kemungkinan berbeda pendapat, yang nggak bisa disatukan. Hal yang sudah biasa di kita dihadapkan di masyarakat sekarang sih tidak lagi menjadi masalah. Pamannya saja tentang awla mastumun nisa, itu bersentuhan hubungan badan, la yamassul Quran, masuk Quran dan seterusnya. La yamassu ilal mutahharun, itu kepada Quran kepada yang asli di Lauh Mahfuz. Itu sudah lama dibahas dan sekarang kita sudah siap toleransi saja dengan perbedaan pendapat itu. Alhamdulillah, ini juga tahapan yang penting kita pegang teguh. Masih banyak tentu contoh-contoh tentang dalilnya sama kok, tetap aja kita beda pendapat karena beda interpretasi, atau mungkin dalam hadis perbedaan penilaian tentang namanya kualitas dari sebuah hadis. Ya, yang lebih banyak lagi kemungkinan berbeda pendapat dan kita tetap harus tolerans, harus siap, jangan bermusuhan karena berbeda, yaitu hal-hal yang ditetapkan berdasarkan nalar, sebutnya ijtihad. Ada ijtihad, terutama ijtihad yang sifatnya itu individual, banyak sekali. Nah, inilah dalam kehidupan di dunia sekarang ini banyak. Ya, kalau seorang muslim merasa benar memilih sebuah organisasi dan kemudian yang lain milih organisasi yang lain, jangan saling salah menyalahkan. Karena itu adalah tidak ada ayatnya dan tidak ada hadisnya. Sepenuhnya pertimbangan kita tentang kemaslahatan. Samalah dengan saya memilih rumah di satu tempat, saudara memilih rumah yang lain, ya jangan bukan salah dan bukan benar. Itu soal pilihan. Nah, ini banyak. Masalah-masalah pilihan ini sering-sering menjadi sumber konflik karena kita tidak mampu atau tidak menempatkan posisi ini memang yang memungkinkan kita berbeda pendapat. Berbeda dengan sholat wajib. Nah, ini kalau kita merujuk kepada sumber hukum ya. Kita tidak mungkin semuanya sama, pasti ada perbedaan. Dan perbedaan harus menjadi rahmat, semangat kompetitif karena perbedaan. Jangan karena perbedaan, kemudian permusuhan. Kalau permusuhan tidak ada ikhtilaf, tidak ada beda pendapat. Kalau permusuhan itu pasti dosa, siapapun. Itu harus jadi pegangan kita. Perbedaannya bisa maklum, perbedaannya normal, perbedaannya wajar. Tetapi ketika perbedaan menjadi permusuhan, pasti menjadi dosa. Nah, ketika berbeda itulah kita menanamkan semangat yang disebut tasamu. Kita harus mampu, ini pendapat saya, itu pendapat Anda. Ini harus silakan diskusi, silakan bermusyawarah, tetapi sekali lagi perbedaan pendapat itu jangan menjadi sumber kebencian, sumber pertengkaran, dan sumber apalagi sampai permusuhan. Nah, saat sekarang ini informasi hal yang seperti itu, yang di luar ajaran akidah, tetapi hal evaluasi keadaan, penilaian terhadap satu kebijakan, dimasukkan di dalam sosial media, ditafsirkan bermacam-macam. Banyak kelemahan kita. Salah satu kelemahannya adalah ajaran semangat yang disebut tabayyun yang diperintahkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Hujurat. Lemah di antara kita, banyak di antara kita. Artinya umat Islam lemah. Jadi asal lihat berita, percaya, diyakini, lantas disebarkan kepada yang lain. Ini harus menjadi hati-hati. Ini menjadi sumber konflik, menjadi sumber permusuhan, sumber kebencian, dan tentu menjadi sumber dosa dan kesalahan. Budaya tabayyun itu. Kalau kamu mendengar berita informasi melalui saluran fasik, artinya yang tidak soleh, maka fatabayyanu, harus mengecek kebenaran ini. Ini saja modal besar nih. Kalau tabayyun ini hilang, maka kita harus ingat selalu mengomentari apa yang disampaikan orang, padahal kita bukan ahlinya. Hati-hati apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Kafa bin nafsi kilban ayyuhadditha bikulli ma sami. Cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendusta besar kalau dia selalu mengatakan apa saja yang dia dengar, apa saja yang dia baca,
apa saja yang dia lihat di sosial media, lantas disebar luar. Nabi menyatakan cukup seorang itu dikatakan pendusta. Nah ini antara lain menurut hemat saya yang penting untuk diyakini kita semua, bahwa ukhuwah adalah merupakan kewajiban kita. Saling memaafkan adalah kewajiban utama kita di antara manusia. Menghargai pendapat orang lain adalah merupakan bagian daripada ajaran agama kita. Tidak menyebarluaskan aib orang lain, itu juga merupakan ajaran agama kita. Ini sepakat karena jelas ayatnya dan jelas hadisnya. Nah, walaupun demikian, ternyata sebagai manusia ada saja ini bertengkar, mudah menyalahkan orang lain. Dalam batas-batas tertentu, memang kita tidak boleh beda pendapat. Yang disebut qat'ifidilalah itu, ya kita belajar dari masa periode di mana kaum muslimin berpecah belah sampai kepada perpecahan itu memberikan pengaruh kepada pandangan teologis ya dengan aliran-aliran kalam itu. Kita sudah mempelajari sejak terjadinya konflik berkepanjangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Pada saat itu berbagai macam dampak antara lain sampai kepada pengaruh tentang pemikiran-pemikiran teologis. Aliran-aliran itu ada yang ekstrim, umpamanya saja kenapa seorang terbunuh, sudah takdir dari Allah, sudah kita ada yang mengatakan nggak bisa begitu, ini adalah kesalahan manusia. Jadi lahirlah, mungkin kita pernah mendengar para mahasiswa ada aliran yang disebut Qadariyah, ada disebut Jabariyah, ada Murji'ah dan ada Khawarij. Asalnya konflik politik, tapi berkembang menjadi konflik teologis. Itu terjadi dulu. Dan saya kira sampai sekarang pun potensi itu bisa mengarah ke arah seperti itu. Oleh karena itu perlu hati-hati. Ketika terjadi sebuah musibah pembunuhan kepada seorang sahabat, malah cucu Nabi, ada yang berpendapat orang kalau sudah membunuh begitu ya sudah keluar dari Islam. Orang itu kalau mau jadi Islam ya 100% atau 0%. Ini dikenal, itu disebut Khawarij ya. Khawarij itu pendeknya la ilaha illallah atau la ilaha selain Allah, begitu aja begitu. Jadi tinggal 100% dari Khawarij itu membuahkan sikap-sikap yang takfiri namanya, mudah mengkafirkan orang. Nah, kalau sudah ada yang ekstrim seperti itu, tentu ada ekstrim yang lain, atau bisa juga ada ekstrim yang lain lahirkan ekstrim yang Khawarij, namanya Murji'ah. Kalau Murji'ah akan berpendapat ya asal baca 2 kalimat syahadat aja sudah muslim lah, mau sholat mau tidak, mau bunuh tidak, dia muslim surga lah. Sangat ekstrim. Dalam kasus yang kedua, yaitu ini adalah potensi-potensi pertengkaran yang pernah terjadi di masyarakat kita dan mungkin ada dampak sedikit banyak kepada kita, bibit-bibit seperti itu, yaitu bahwa terjadi pertengkaran, perpecahan, pembunuhan itu kan sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah takdir. Itu kita terima aja. Dari pendapat sampai itu tentu saja tidak ada masalah. Namanya Murji'ah itu menjadi lepas dari Allah. Kalau ditakdirkan oleh Allah, walaupun malas ya kaya juga lah kita. Ini adalah fatalism. Nah kemudian tentu ada yang sebaliknya. Enggak, Tuhan itu hanya menciptakan yang umum saja. Ya, detailnya, rincinya itu adalah manusia tergantung. Berkepanjangan dalam berbagai macam hal. Di satu sisi ada yang menekankan ayat-ayat Allah yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, tapi di sisi lain juga menekankan bagaimana Allah itu Maha Adil dan Maha Kasih, Maha Sayang. Akibat dua pemikiran yang lepas berpisah itu bisa melahirkan konflik, dan pernah terjadi konflik. Mungkin
di tengah masyarakat kita tidak terasa ya hal-hal seperti itu. Tapi bibit-bibit itu ada, paling tidak dalam menghadapi sesuatu kasus gitu ya, ada sumbernya dari udahlah, memang Allah menghendaki demikian. Tidak ada yang mengatakan ini salah kita ini dan seterusnya. Alhamdulillah dalam sejarah itu Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ulama-ulama soleh yang mencoba mengemas perbedaan pendapat antara pandangan-pandangan yang ekstrim itu, yang ke Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, dan inilah yang sampai saat ini oleh kita semua kita ikuti pendapat-pendapat dari ahli sunnah Al-Jamaah, yaitu teologinya dari Al-Asy'ari dan Al-Maturidi sama. Ormas-ormas Islam di Indonesia sama itu, IAIN, ITB semuanya muslimnya muslim yang itu insya Allah. Nah, tapi apakah kita dengan begitu sudah bisa semuanya sama? Tidak. Kita ini punya kemampuan yang berbeda, sumber informasi yang berbeda, mungkin kepentingan juga yang berbeda. Nah, kita kembalikan. Kalau masalah itu masalah akidah. Akidah. Sebut saja mungkin akidah yang ekstrim ini. Yang ekstrim, inna dina indallahil Islam. Agama yang benar itu ya Islam. Kita nggak bisa menolak itu ayat. Ayat 89, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala min, barang siapa memilih di luar Islam tidak akan diterima. Itu keyakinan kita. Tapi keyakinan seperti itu kan tidak perlu kita ungkapkan kepada teman-teman kita non muslim. Ya, kecuali dalam sebuah diskusi dan lain, tidak perlu, karena dengan cara seperti itu tidak melahirkan keakraban dan kebaikan. Jadi kita harus yakin agama kita yang benar, tapi bukan berarti kita harus dan menyakiti orang lain yang berakidah, tapi luas banyak ayatnya kita temukan bagaimana kita harus menghargai pendapat orang lain, bahkan menghargai orang lain berkeyakinan lain. Itu dikemas dalam berbagai macam aturan. Jadi tadi secara prinsip kita yakin agama yang benar agama Islam. Itu keyakinan kita. Di luar muslim itu disebut dalam bahasa Quran kafir. Itu tidak bisa kita rubah. Tapi kalimat-kalimat itu tidak perlu dan tidak baik kita nyatakan. Ada teman-teman atau saudara pidato muslimin, muslimat, dan kafirin, kafirot. Nah, itu menjadi tidak toleransi. Tidak bijak itu. Dan tidak perlu menyatakan seperti itu. Bisa kita panggil saudara-saudara yang tidak disebut agama, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa, saudara-saudara senegara. Nah, seperti itu sikap-sikap yang seperti itu. Tidak mengorbankan akidah, tapi juga tetap dalam suasana keakraban. Apalagi kalau kita membaca petunjuk-petunjuk tentang dakwah. Petunjuk Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tentang dakwah itu syarat dengan pesan-pesan toleransi. Pesan-pesan di mana kita tasamu. Pertama, prinsip tidak ada paksaan dalam agama. Itu prinsip dalam Quran. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kalau kita maksa supaya dia menjadi muslim, malah kita melanggar. Kemudian yang kedua, ada pernyataan dalam Quran beberapa kali ditujukan kepada Nabi dan kepada kita. Wa ma anta illal balagh. Kewajiban kamu itu menyampaikan, bukan mengislamkan. Sampaikan dengan baik, kemudian dia dapat hidayah atau tidak, sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu jengkel kita kepada orang yang tidak seakidah dengan kita. Tidak perlu kita marah kepada tetangga kita yang berbeda agama dengan kita. Ketentuan-ketentuan sikap sosial tidak mengenal beda agama. Pengertian saya begini. Kalau tamu datang sebagai muslim harus kita hormati. Gak usah tanya agama kamu apa. Ketika kita melihat orang fakir miskin, kita wajib menolong. Tidak perlu kita tanya agamamu apa, sholat apa enggak. Yang muslim, non muslim, kalau memang kelaparan wajib kita tolong. Yang sholat atau tidak sholat wajib kita menolong kalau mereka kelaparan. Hal-hal seperti itu yang perlu kita jaga. Tapi hati-hati sekali lagi, jangan sampai sikap toleransi kita itu ingin tasamuh kita itu kemudian melanggar akidah. Apa yang melanggar akidah itu? Umpamanya diterangkan oleh Al-Quran, kita ikut-ikutan menyembah Tuhan mereka, nggak boleh.
mereka juga belum tentu senang loh kalau kita ikut-ikutan menyembah Tuhan mereka. Dasarnya ada dalam surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun itu kan turun kepada Rasulullah SAW untuk menjawab sebuah pendekatan yang dikemukakan oleh orang-orang musyrikin, karena mereka putus asa membujuk Nabi dengan harta nggak bisa, membujuk Nabi dengan jabatan kedudukan nggak bisa, bujuk Nabi supaya berhenti dakwah dengan perempuan juga tidak bisa. Akhirnya mereka menyodorkan sebuah pendekatan. Pendekatannya ialah, Muhammad, beginilah, kami siap nih menyembah Tuhan kamu supaya kelihatan kita ini rukun dan damai. Tapi saya harap bulan depan engkaulah menyembah Tuhan kami biar kelihatan kita ini rukun dan damai. Baik kelihatannya tawarannya, tapi Allah menurunkan wahyu. Surat Al-Kafirun itu. Katakan oleh Muhammad, sama katakan oleh kalian, muslim-muslim Indonesia, saya tidak akan menyembah Tuhan kalian. Kalian pun tidak perlu menyembah Tuhan saya. Kalian nggak usah mengajak saya menyembah Tuhan kalian. Saya juga tidak akan mengajak Anda semua untuk menyembah Tuhan saya. Saya tidak akan ibadah seperti ritual Anda. Anda pun tidak perlu melaksanakan ritual keagamaan seperti ibadah saya. Apa? Lakum dinukum waliyadin. Berbeda, bersepakat untuk berbeda, dan tetap kita menghargai orang lain. Gak boleh seorang muslim mentang-mentang kita merasa benar, lantas kemudian mengganggu orang yang akan melakukan ibadah agama lain. Malah seorang muslim tidak disalahkan kalau kita mencoba juga mengamankan, karena ini banyak tidak aman, ada copet dan lain-lain, membantu, baik. Tetap seorang muslim itu membantu saudara-saudara kita yang non-muslim. Jadi hal-hal seperti ini yang berkaitan dengan akidah. Soal ibadah. Jangan kita memaksakan keinginan kita kepada orang lain. Tetapi silahkan kita berdakwah, berdialog dengan baik. Dalam hal ibadah, mau tidak mau ada perbedaan. Dan nggak akan hilang. Tinggal kalau begitu bagaimana? Kita menghargai pendapat orang lain, tidak menghina orang lain, tetapi juga kita tetap istiqomah dengan ibadah yang seperti kita. Walaupun, sekali lagi, walaupun kalau ibadah secara umum kan kita ini ya sedikitlah perbedaan pendapat, lama menghadap kiblatnya, rakaatnya, bacaannya, tapi hal-hal kecil aja yang sering berbeda pendapat. Tapi saya alhamdulillah suasana sekarang ini saya merasakan berbeda dengan kira-kira 50-70 tahun yang lalu. Saya menjadi mahasiswa. Nah sekarang ini hal-hal yang seperti ibadah yang furu'iyah itu sudah rata-rata kita ini sudah biasa aja lah beda pendapat. Malah ada yang ganti begitu, yang biasanya tidak kunut ikut kunut, yang tidak kunut juga ikut kunut, yang kunut ikut tidak kunut, biasa aja kita. Mudah-mudahan ini pun dalam hal-hal yang lain. Tapi sekali lagi kita tetap harus teguh dalam prinsip akidah tauhidullah. Nah kita harus siap untuk tasamuh berbeda, dan di dalam berdakwah kita harus tetap prinsipnya ajaran sampai, tidak ada paksaan, dan tidak usah kita memarahi, membenci seseorang yang tidak sama dengan keyakinan kita atau sama dengan ibadah kita. Ini prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim ya kepada kita. Nah, kita lanjutkan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menerima wahyu surat Al-Kafirun, beliau berdialog dengan mereka, tetapi beliau kan berhadapan dengan sikap mereka. Sikap mereka, sekali lagi sikap mereka non-muslim maksudnya, orang-orang musyrikin sudah siap berbeda. Nabi untuk menjaga kelangsungan dakwah, untuk menciptakan suasana batin yang tenang, pindah ke Madinah. Tapi kan Nabi, umat Islam diserang, terjadi Badar, terjadi Uhud, terjadi Khandaq. Betul itu terjadi, saling bunuh-membunuh, perang di Islam membela agama. Mereka diserang, boleh baca dalam sejarah. Badar itu diserang, Uhud itu diserang, Khandaq itu diserang. Nah, kesininya memang macam-macam lah terjadi perang antara umat Islam dengan umat yang lain, sering-sering bukan karena tema agama, tapi karena soal-soal yang menyangkut hal-hal politik, ekonomi, dan lain-lain. Nah, itu sudah menjadi sunnatullah nampaknya. Sekali lagi, untuk kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, marilah kita teguh di dalam prinsip akidah.
prinsip akidah harus teguh. Dan yang kedua, kita harus siap toleransi, menghargai pendapat orang lain, apalagi saudara-saudara kita yang seagama, yang pada umumnya prinsipnya sama, rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, sholat kemana menghadapnya juga adalah sama. Sehingga kalau ada perbedaan pendapat itu adalah hal-hal yang mungkin sifatnya duniawi, oleh karena itu perlu diselesaikan dengan baik. Memaafkan itu adalah merupakan salah satu akhlak yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada setiap Muslim. Orang Muslim itu adalah yang al-afina anil nas, selalu siap memaafkan orang lain. Kalau kita menumbuhkan dalam diri kita ini semangat tasamuh, toleran, semangat pemaaf, ya tidak ada rasa iri dengan kemajuan dan prestasi orang lain, insya Allah akan lahir sikap sebagaimana yang diharapkan oleh kita, diharapkan oleh negara, yaitu terciptanya suasana masyarakat yang penuh keakraban, tetap memelihara keakraban, persaudaraan, walaupun ada sejumlah perbedaan. Kita nggak mungkin untuk segalanya kita harus sama, dan nggak mungkin bertentangan dengan sunnatullah. Ya, ketika 5 tahun sekali kita berbeda. Ya, nggak usah pakai label soal kafir dan tidak kafir ini. Itu adalah soal pilihan ijtihad saja. Mana tanggung jawabnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai muslim harus selalu melakukan sikap itu berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, malah dalam ajaran agama untuk memilih sesuatu yang menjadi keraguan bagi kita diperintahkannya tidak hanya musyawarah minta pendapat dari orang lain, bahkan sampai istikharah, ya, sholat rakaat tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu Islam itu mengajarkan supaya kita tetap memilih pilihan yang terbaik, melakukan sikap yang baik, melakukan keputusan-keputusan yang baik, yang maslahat. Kita kembali kepada sebuah prinsip dalam ajaran agama Islam adalah orang yang baik itu adalah orang yang banyak manfaat kepada orang lain. Khairukum anfa'uhum linnas. Ini harus menjadi pegangan kita. Orang yang terbaik itu adalah orang yang banyak manfaat. Jadilah mahasiswa-mahasiswa, putra-putri Indonesia, warga WIN yang banyak manfaat kepada orang lain. Kalau ada sesuatu perbedaan pendapat, anggap ini sesuatu yang normal, biasa sebagai manusia, dan kita sikapinya dengan tasamuh, dengan toleransi. Adanya perbedaan harus melahirkan fastabiqul khairat, semangat kompetitif di dalam ketakwaan, tidak merupakan kebencian. Terlampau banyak ayat dan hadis yang disampaikan kepada kita bahwa kebencian kepada orang lain itu dosa, buruk sangka itu dosa, bahwa sombong itu dosa, menjelek-jelekan orang lain itu dosa, bukan aib orang lain itu adalah dosa, kemudian apalagi sampai menyakiti orang lain itu adalah dosa, syarat dengan pesan-pesan moral. Tapi sekali lagi, inilah dunia, dalam dunia begitu. Selanjutnya saya ingin sampaikan, salah satu komitmen kita sebagai Muslim, selain kita wajib mengimani Islam, meyakini, yang kedua kita wajib mengamalkan ajaran Islam, dan kemudian selanjutnya kita juga wajib mempelajari ajaran Islam, dan kemudian memperjuangkan Islam, mendakwahkan Islam. Nah, cara memperjuangkan, mendakwahkan Islam itu dalam sejarahnya, atau kita baca dalam sejarahnya, itu secara garis besar kita lihat. Kenapa saya perlu jelaskan? Karena ada hal-hal yang mungkin agak sering-sering sensitif kita bertengkar. Ada yang menempuh jalurnya dari atas ke bawah, dan ada menggunakan jalur dari bawah ke atas. Apa maksudnya? Menegakkan Islam, mendakwahkan Islam melalui pendekatan politik, potensi konflik tinggi. Karena di sana ada kepentingan, ada berbagai macam pertimbangan. Jadi harus siap itu. Siap untuk berjuang menegakkan agama melalui jalur politik, harus siap kita tetap harus selain mengikuti norma-norma, aturan-aturan dalam agama Islam, nah kita juga harus mematuhi peraturan-peraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentunya. Ya, potensi konflik itu harus selalu ada, tapi orang yang dewasa dalam berpolitik tentu saja tidak akan melahirkan kebencian dan pertengkaran. Tapi sekali lagi sejarah Islam pun memberikan contoh memberikan pelajaran kepada kita. Banyak umat Islam pada waktu Umayyah itu yang terus-terusan berontak,
tapi ada juga yang mereka itu tinggalkan pusat pemerintahan Madinah itu, pusat pemerintahan. Mereka melakukan sebuah sinergi dengan para pedagang, pendakwah, langsung mereka tinggalkan itu pusat konflik di negeri Muslim waktu itu, jalan kaki ke timur, kemudian sampai ke Cina. Nah, itulah yang kemudian hasilnya melahirkan Afghanistan, Turkistan, Pakistan, yang membentang sampai Cina. Tentu Magetan nggak masuk ya, karena itu di Jogja. Ya itu luar biasa. Mereka dalam gerakan dakwah, yaitu dari gerakan dakwah yang melalui kekuatan-kekuatan politik, tapi kemudian melalui ada alternatif dari bawah ke atas. Barangkali dalam sebuah contoh tokoh Islam, Jamaluddin Al-Afghani itu adalah mewakili kelompok yang membangun kekhalifahan. Beliau habiskan harta beliau, belasan tahun beliau kampanye untuk membuat kekhalifahan. Tapi Abduh, temannya dan sekaligus muridnya, melakukan rethinking. Abduh mengatakan, sekarang bukan itu yang harus saya lakukan. Yang harus lakukan bukan konstitusi Islam, akan tetapi Muslim society. Maka bergeraklah beliau dalam kegiatan dakwah dan pendidikan. Mungkin ini yang diwarisi oleh ormas-ormas yang ada di kita, gerakan bikin sekolah, baik dan seterusnya. Nah, Pak Miftah, ya tentu saya sebagai pendidik, jalurnya saya jalur bawah. Saya ingin bergerak sebagai dosen, sebagai pendidik, mencoba bikin koperasi, ekonomi, dan lain-lain, gerakan bawah. Mana yang lebih strategis? Bisa strategis, bisa tidak atas. Tapi dua-duanya tidak bisa ditinggalkan. Saya ingin beri contoh saja, ketika di Spanyol, kan kita 850 tahun Spanyol itu. Negara konstitusi Islam dan lain-lain, tapi kenapa ketika penguasanya jatuh, Islamnya habis? Kenapa? Karena Islam tidak berbasis menjadi agama rakyat. Tinggalkan semua. Itu salah satu contoh. Mungkin ini pendapat Abduh menyatakan Muslim society. Negara kita memang mempunyai catatan sejarah yang saudara-saudara baca. Sempat berhadapan Islam dan nasionalisme, kemudian dirumuskan, disatukan, lahir kemudian menjadi Piagam Jakarta, 18 Agustus, yang kewajiban ditinggalkan lagi, sudahlah dengan Undang-Undang Dasar 45, tanpa Piagam Jakarta, habis itu ada konstituan. Dan sejarah panjang, ini harus menjadi pelajaran. Karena ya tentu para pendahulu kita yang melakukan usaha-usaha macam-macam, ijtihad mereka bertanggung jawab. Tapi kita sekarang ini sudah bersepakat kita untuk menjaga, memelihara, merawat NKRI yang berdasarkan falsafah Pancasila, dan umat Indonesia yang beragama Islam melaksanakan ajaran Islam dengan penuh kesungguhan. Hindarkan peluang-peluang potensi-potensi konflik. Hilangkan statement-statement yang dapat menyudutkan orang lain. Berbaik sangkalah kepada orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Kul khairan, auliyasmat. Itu resep dari Rasulullah. Ngomong yang benar, WA yang benar, atau tidak. Kalau kira-kira akan melahirkan kemudaratan, akan melahirkan konflik, akan melahirkan pertengkaran, melahirkan kebencian, liyasmut, diam itu menjadi indah. Diam itu menjadi baik. Godaan, tantangan, atau mungkin juga jebakan, biasa, mungkin saja terjadi. Semuanya tergantung kepada kita. Istiqomah tetap. Istiqomah yaitu teguh akidah, luwes dalam berdakwah. Bagi kita yang akan menyampaikan ajaran agama, sampaikan. Sampai ketika mereka memberikan dakwah itu kewajiban setiap kita. Tapi ketika kita menyampaikan reaksinya yang macam-macam, Quran menyatakan fasbir ala ma yaqulun. Ya sabarlah. Yang namanya perjuangan itu mengandung konsekuensi kesabaran. Sabar itu bagian dari dakwah. Sabar itu bagian dari jihad. Sabar, wasbir ala ma yaqulun. Bagaimana bisa sabar? Dia mengeluarkan statement-statement yang menyakitkan. Kata Quran, wahjurhum hajrun jamila. Ya sudah, tinggalkan, cari yang lain.
Nah, nanti suatu saat kita kembali lagi. Luar biasa. Ini adalah semangat ya Islam untuk menghargai perbedaan pendapat, untuk mengemas dakwah dan perjuangan tetap dengan cara yang baik, dengan cara yang baik, bukan penakut. Bukan penakut, akan tetapi ada bijak dan arif di dalam menyikapi sesuatu. Kita ini mayoritas, tapi mayoritas ini menjadi rusak kalau kita bertengkar. Kalau ada potensi bertengkar, kita harus ingat, ini membahayakan. Harus disadari oleh kita. Ketika kita ada potensi bertengkar, ingat, ini adalah potensi yang dapat membahayakan, yang dapat melemahkan kekuatan Islam. Kita ini selain punya ajaran, ya Quran Sunnah, punya karya-karya keilmuan, karya-karya para ulama yang luar biasa itu, dan kemudian yang kedua, kita juga punya umat yang paling banyak di sini. Oleh karena itu tidak boleh cengeng, tidak boleh putus asa, tidak boleh bersikap seperti anak kecil. Kita ini mayoritas, tapi hati-hati. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Kadang-kadang kekuatan yang banyak itu dapat dikalahkan oleh kekuatan yang kecil. Kenapa? Karena yang kecil itu berkualitas. Jadi jadilah putra-putra bangsa yang berkualitas, yang secara berkualitas dari segi akhlak, kualitas dari segi ilmu, kualitas dari semangat kita memperjuangkan ajaran agama. Tantangan selalu ada. Mungkin juga fitnah, mungkin juga ada. Itu sikapi. Semuanya sunnatullah. Harus kita sikapi dengan penuh kebaikan. Dengan keteladanan yang baik setiap muslim. Insya Allah agama Islam itu akan menjadi bersinar baik karena keteladanan. Sebab sampai sekarang ini banyak orang yang tidak senang kepada Islam. Bukan karena baca Quran. Ya mungkin ada satu dua. Bukan karena membaca sunnah Rasul. Mereka yang benci kepada Islam itu karena perilaku umat Islam. Perilaku umat Islam. Kalau kata seorang tokoh katanya Islam itu maju karena karena Nasrani maju karena meninggalkan ajaran, sedangkan Islam itu karena menjadi mundur karena meninggalkan ajaran Islam. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas ajaran-ajaran dalam Islam adalah merupakan bekal bagi kita untuk hidup berprestasi. Ingat para mahasiswa, saya ingin sampaikan Anda harus memiliki semangat kompetitif. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Belajar yang baik, belajar terus, berlatih dalam bermasyarakat, biasakan untuk toleransi kepada orang lain, jangan marah karena beda pendapat, bahkan jangan marah kepada orang yang marah kepada kita, tetapi kita harus selalu siap berjiwa besar. Tentu tidak ada contoh yang paling ideal dalam perjalanan hidup sebagai muslim lebih dari contoh Rasulullah SAW. Mengambil contoh yang lain, mungkin ada beberapa kelemahan sebagai manusia. Saya kira ini, saudara-saudara para mahasiswa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu kalau ada khilaf, kalau ada salah, ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Dekan, Wakil Dekan, yang memberikan kesempatan saya untuk bersilaturahim dengan para mahasiswa. Sudah cukup lama saya tidak bersilaturahim dengan mahasiswa UIN, dan sekarang mendapatkan kesempatan walaupun melalui online, jarak jauh, tapi insya Allah mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya mungkin mohon izin Pak Kiai Haji. Ini kami coba akan mengumpulkan beberapa pertanyaan nih. Mungkin dari mahasiswa ada yang masih penasaran gitu, Pak Kiai. Nah, sehingga mungkin nanti boleh ada yang bertanya. Boleh lewat chat atau nanti boleh menyampaikan secara langsung. Mungkin yang pertama dulu, karena memang sudah ada nih, Prof, untuk pertanyaan yang via chat. Nah, ini pertanyaannya begini, Prof. Mohon maaf izin bertanya, Prof, bagaimana pandangan Pak Kiai dengan orang yang menikah tetapi berbeda agama? Suami istri tetap teguh pada keyakinan masing-masing, bukankah dalam Islam hal itu tidak diperbolehkan? Tetapi mengapa beberapa oknum ada yang mewajarkan hal itu terjadi?
Ya. Nah, itu mungkin yang pertama, Prof. Mangga. Ya. Baik. Nah, pernikahan itu adalah bagian daripada apa yang diajarkan oleh agama ya. Jadi dalam kajian syariah Islam itu selain setelah ibadah, muamalah, munakahat yang paling banyak itu. Soal-soal pernikahan jadi dibahas panjang lebar oleh Quran maupun Sunnah. Salah satu diantaranya adalah masalah siapa yang boleh dinikah dan boleh dan tidak boleh. Di dalam Quran dengan jelas dan tidak boleh menikah dengan orang-orang musyrik. Itu jelas. Kalau menurut hemat saya ini adalah qat'i disebut qat'i fidalalah, absolut status absolut dari segi interpretasi. Jadi sampai dikatakan hamba sahaya yang muslimah lebih baik. Itu ada jelas di dalam Al-Qur'an. Tapi dalam Quran juga ada semacam perkecualian. Perkecualian itu dalam surat Al-Maidah adalah boleh pria muslim nikah dengan wanita ahlul kitab. Ada dalam Quran. Tapi kalau dengan musyrik ayatnya jelas, hadisnya juga jelas tidak boleh. Bahwa di Indonesia atau di mana di kita ada yang mempraktekkan itu, ya itu adalah sebagian daripada barangkali kekurang pahaman atau juga kurang mengerti, tapi jelas kalau itu di dalam Al-Quran, qat'i disebut qat'i fidilalah, absolut status, absolut interpretasi. Lantas bagaimana kepada mereka menghadapi itu? Nah, ini pendekatannya pendekatan dakwah. Tidak dibenci, tidak kemudian diajak dicaci maki di mimbar, tidak, tapi justru di sini tantangannya bagaimana menghadapi keadaan seperti itu. Nah, inilah masuk ke daerah dakwah. Di sana ada bil hikmah, mau'izatil hasanah, mujadalah billatihi ihsan, ada pendekatan, ada membuat orang lain jadi percaya kepada kita. Nah, itu ranahnya ranah dakwah nanti kalau praktek yang seperti itu ada dan memang ada ya. Ya, mungkin itu jadi bagian tugas dari mahasiswa ya, Prof. Ya? Betul, tugas Untuk kita bisa sebagai muslim. berdakwah, gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih, Prof. Jadi ini pertanyaannya adalah bagaimana sikap tentang peraturan toa masjid yang dikeluarkan pemerintah ini, Prof? Ya itu juga yang sayangnya kok menjadi polemik berkepanjangan. Kadang-kadang juga ada keluar pernyataan-pernyataan yang tidak pantas. Mari kita hentikan cara seperti itu. Kalau silakan kalau mau memberikan saran ya sampaikan saran. Tetapi saya berhusnudzon tentu saja bahwa baik dari menteri maupun dari yang memberikan reaksi sebenarnya tujuannya baik. Tujuannya baik adalah untuk kebaikan. Pertama, suara azan tetap karena itu memang suara namanya juga bersuara harus keluar. Kemudian peraturan itu juga maksudnya baik supaya jangan mengganggu orang-orang yang mungkin merasa terganggu. Peraturan seperti itu sebetulnya sudah lama juga ada, tapi memang untuk dipraktekkan agak sulit, terutama di DKI itu yang suka agak keras malah. Di Bandung saya tahun berapa itu dengan Pak Wali Kota bikin tanda tangan. Kalau di satu daerah yang semuanya setuju silahkan aja. Tapi kita tetapkan azan. Kalau kemudian ada berita kematian begitu, kita bikin terjemahan mata Pak Wali Kota, Pak Ateng sudah berapa Wali Kota gitu bikin, ya ada yang melaksanakan, ada yang baik. Kita katakan kalau masyarakatnya menginginkan demikian, silahkan aja. Masyarakatnya ada sebuah komplek ingin kok, kami ingin dengar azan dan qomat itu langsung, monggo aja silahkan. Jadi syariatnya tidak melanggar syariat, tapi kita juga tetap harus bisa menjadikan orang lain itu simpatilah kepada Islam. Jangan sampai gara-gara suara mereka malah jadi benci kepada Islam. Kembali pendekatan dakwah ini. Saya yakin nanti akan ada solusi yang terbaik. Ya. Aturnuhun, Prof. Nah, ini mungkin ada satu pertanyaan secara langsung. Mungkin ini ada Nabhan. Halo. Ya, silakan Nabhan. Bisa mungkin disampaikan secara langsung. Cek. Bismillah. Terdengar suaranya ya? Dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atur nuhun buat Prof. Miftah yang sudah menyampaikan beberapa ilmu bagi saya. Sebelumnya mungkin saya ingin tanyakan langsung dan alhamdulillah dikasih kesempatan. Sebelumnya mohon maaf, sebagai seorang yang awam, saya ingin bertanya kepada Prof. Hari ini kan Indonesia mayoritas itu menganut paham Sunni. Namun saya pernah lihat di televisi bahwasannya ya masih ada terdapat saudara Muslim yang menganut paham mohon maaf Syiah.
Namun secara mayoritas itu kan kita ketahui sendiri gitu, banyak hari ini yang menolak dan menganggap berbeda secara akidah. Lalu pertanyaannya, bagaimana pandangan Prof terhadap paham Syiah ini gitu? Bagi saya, apakah Syiah ini adalah salah satu bentuk perbedaan yang memang lingkupnya bukan hanya sekedar bab akidah? Lalu apakah ini merupakan konflik politik masa lalu yang mungkin secara sejarah saya pernah baca dan pernah bahwasanya ya ini awal mulanya konflik politik lah. Lalu berkembang sampai saat ini. Atau bagaimana ini Prof? Tanpa mengurangi rasa hormat dan toleransi. Mohon maaf jika saya sensitif bertanya. Hatur nuhun. Ya, jadi memang kita tidak bisa menolak ya bahwa lahirnya Sunni dan Syiah itu awalnya adalah menyangkut sebut saja ijtihad politik begitu, berkepanjangan sehingga membelahlah umat Islam itu kepada Sunni dan Syiah itu kenyataan. Jadi membelah. Sampai sekarang, kalau kita baca dan pelajari, itu Syiah itu macam-macam ternyata. Yang jelas-jelas itu sangat bertentangan dengan kita, dengan Sunnah, yaitu Rafidah. Rafidah itu sampai menganggap Ali bin Abi Thalib itu nabi atau semacam nabi begitu. Kemudian Syiah yang lain berbagai macam pendapat, tapi pada umumnya, apapun alirannya Syiah, pasti mereka punya kepercayaan bahwa yang berhak menjadi berpemimpin atau Khulafaur Rasyidin itu ada Ali bin Abi Thalib. Yang kedua pasti kalau yang namanya Syiah apapun aliran, bahwa para sahabat itu tidak diterima sebagaimana Sunni menerima. Jadi pada sahabat yang terlibat katakanlah politik dengan Muawiyah atau yang kurang ini dengan keluarga Ahlul Bait waktu itu pasti tidak diterima. Pamannya saja. Ini saya yakin kalau Syiah tidak akan terima hadis dari An Abi Hurairah. Kalau Syiah pasti tidak akan menerima hadis dari An Aisyah radhiyallahu anha, karena bagi mereka ini adalah merupakan ya orang tidak baik begitu. Sedangkan Sunni kita menganggap sahabat-sahabat itu yang biasa oleh para ahli hadis masuk kriteria rawi para sahabat, kita percaya bahwa itu adalah orang-orang yang soleh, sehingga hadisnya kita terima. Itu perbedaan pendapat. Kemudian di beberapa tempat memang dalam kutip fanatisme Syiah itu melahirkan sejumlah konflik karena mereka punya pandangan yang tadi kita baca beberapa di pernyataan Aisyah finnar, katanya Abu Rak finnar, itu kan bagi kita, waduh, Aisyah ini istri Rasul masa masuk neraka, sebegitu. Padahal dalam Quran orang yang baik untuk wanita yang baik untuk pria yang baik. Lah Rasul, kalau wanita Aisyah ini tidak baik, mana jadi Nabi tidak baik, seperti itu. Kita berpendapat begitu. Perbedaan kalau dengan Syiah yang ekstrim seperti Rafidah, perbedaannya adalah perbedaan akidah, perbedaan prinsip. Tapi walaupun perbedaan prinsip, tidak seharusnya kita kemudian berperang. Tapi pertama dengan dakwah, mungkin dengan diskusi, dan yang kedua dalam keadaan tidak bisa ketemu, ya sudahlah masing-masing aja. Tapi tetap kita sebagai Muslim Ahlus Sunnah untuk menjaga pendapat kita, menjaga prinsip-prinsip kita, bahwa apa yang oleh para ulama Sunni, bahwa sahabat-sahabat seperti Abu Hurairah, Abu Bakar itu adalah orang-orang baik, terus menjadi keyakinan kita. Dan kita juga sangat menghargai Ali bin Abi Thalib. Kita juga sangat menghargai adalah Hasan dan Husain. Kita juga sangat menghargai keluarga Ahlul Bait. Tetapi sekali lagi bahwa sahabat-sahabat itu adalah orang-orang baik. Mungkin ada beberapa sahabat yang tidak baik. Biasanya di dalam kajian hadis juga sudah dilepas, itu tidak masuk di dalam kriteria hadis yang sahih. Jadi kalau katakanlah dibesarkan ini Syiah Rafidah, potensi konflik akan ada. Pada satu saat nanti akan terjadi, agak sulit untuk bisa didamaikan. Karena prinsipnya perbedaannya soal akidah. Mudah-mudahan Allah melindungi bangsa kita dari potensi-potensi konflik, sehingga kita bisa melaksanakan
ajaran agama kita dengan khusyuk, dengan tenang, bisa membangun negara juga dengan ikhlas. Gitu. Oke, Prof, ternyata ini pertanyaannya cukup banyak gitu ya, Prof ya. Kalau boleh ini ada sekitar 3 lagi. Jadi yang pertama mungkin ini Tegar, nanti secara langsung mungkin ada Fahmi dan Ari. Tegar ini ingin bertanya bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa ini, Prof gitu. Kalau kita lihat ini di desa atau di daerah itu kan gesekan perbedaan dalam beribadah itu cukup kencang ya, Prof. Gitu. Jadi kebanyakan orang tua atau yang sudah sepuh ini tidak bisa menerima gitu, menerima paham yang memang berbeda gitu. Nah, bagaimana kita memberi saran atau memberitahu tapi tidak menggurui gitu, Prof. Mungkin punya saran untuk teman-teman mahasiswa. Ini adalah kewajiban kita, insya Allah bisa. Kenapa? Karena punya prinsip-prinsip yang banyak yang sama. Rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, menghadap kiblatnya sama, menutup auratnya sama. Perbedaan soal kecil. Kemudian ada yang barangkali yang wiridnya keras, ada wiridnya pelan. Harap toleransi, harap toleransi. Silahkan, kalau mau diskusi silahkan, tapi jangan debat kusir, jangan debat kusir. Kalau ternyata sudah diskusi beda pendapat, ternyata tidak bisa bersatu, harus siap berbeda, nggak apa-apa. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kecuali kalau hal-hal yang menyangkut kemunkaran, kemusyrikan. Ya, kemusyrikan itu banyak saja yang percaya kepada benda-benda. Nah, kalau itu kan prinsip akidah, harus lebih serius kita menghadapinya. Tapi bukan untuk bertengkar juga. Bukan untuk bertengkar. Begini, dakwah itu kadang-kadang bisa kita sampaikan sendiri, kadang-kadang bisa kita sampaikan oleh orang lain. Kalau di dalam hadis Bukhari kan tahapannya adalah rubah dengan yad kekuasaan, bikin SK gitu kalau anggota DPR jadi perda atau jadi kepala lurah keputusan. Kalau tidak punya kewenangan kekuasaan, lisan. Lisan itu adalah termasuk juga dengan bil tulisan, mungkin juga bil WA dan lain. Tidak bisa. Kata Nabi, ini munkar, tapi kita nggak bisa merubahnya. Ini adalah sepuh, ini adalah dianggap orang madarat kalau kita menyampaikan malah menjadi perpecahan. Nah, ada kan dengan hati. Dengan hati itu apa maksudnya? Dengan hati itu maksudnya adalah bukan diam. Kita tidak senang, tidak setuju dengan pendapat itu. Tapi kita berdoa, semoga mendapatkan hidayah. Hati-hati, jangan sampai kita salah menilai. Menganggap orang lain tidak dapat hidayah, tahu kita yang sesat. Karena kita yang kurang paham tentang agama. Itu juga penting. Karena sering-sering ada yang mudah-mudah melihat, ini sesat, ini beda. Tahu karena kita nggak tahu, karena kita tidak membaca lebih jauh. Jadi itu perlu juga untuk kita menyadari tentang diri kita. Jadi ukhuwah, persaudaraan, toleransi harus diutamakan sepanjang tidak melanggar akidah, gitulah. Ya. Dan medianya cukup banyak ya, Prof ya, untuk berdakwah saat ini. Nggak hanya bilhal dan bilisan aja, bil WA, bil YouTube, bil web gitu ya, Prof. Yeah. Oke, mungkin selanjutnya boleh mungkin open mic, Fahmi dan Fahmi, apakah sudah ada suaranya? Halo? Ya, Pak. Ya, mangga dipersilakan Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Prof. Karena sekarang materinya sedang umatan wasaton, saya ingin bertanya, apakah dengan menjadi umatan wasaton, kita harus menjadi seorang muslim yang kafah? Muslim yang kafah di sini dalam artian menaati seluruh perintah yang Allah berikan kepada kita dan menjauhi seluruh larangannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menjadi umatan wasaton kepada saudara semuslim dengan kompetensi kita sebagai seorang mahasiswa dan sebagai muslim. Terima kasih, Prof. Ya, kita harus tetap teguh dalam prinsip. Itu penting. Akidah penting. Jangan dikorbankan karena toleransi. Akidah harus penting. Bahwa agama yang benar adalah Islam, itu jadi keyakinan kita. Ya, jadi keyakinan kita. Orang non-Muslim itu adalah kafir. Tapi nggak perlu dinyatakan ketika ngobrol kafir di sini. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian begitu juga sholat itu fardu. Yang tidak sholat itu dosa besar.
Tapi jangan kita katakan kepada orang yang tidak sholat, neraka lu, nggak pernah sholat, dasar calon kafir. Itu yang tidak benar. Jadi pendekatan dakwah. Jadi kita harus kafah, betul harus kafah. Jadi mungkin agak pahit untuk diri kita, tapi ketika diterapkan kepada orang lain harus ada tahapan yang disebut bil hikmah, mau'izatil hasanah, malah ada hijrah dan lain-lain. Tapi bukan pengecut, bukan menghalalkan yang salah, bukan seperti itu. Hanya pendekatan metode. Ini pastinya begini, tapi dia kok begitu terus? Oh, ini apa sebabnya? Karena nggak tahu, atau karena ada pengaruh luar, atau karena apa? Jadi toleransi dalam berdakwahnya, teguh dalam prinsip, teguh dalam akidah, luwes dalam berdakwah, dan luwes di dalam pergaulan. Ini barangkali menjadi pegangan kita. Jadi, kadang-kadang ini memang sering sulit. Kita merasa bahwa ini kemunkaran. Tapi kalau di ini melahirkan pertengkaran. Jadi kalau pertengkaran jadi munkar yang baru datang ini. Merubah kemunkaran, melahirkan kemunkaran. Itu kan harus jadi pegangan. Kalau kita dakwah itu menghilangkan atau paling tidak mengurangi kemunkaran. Jangan dengan dakwah malah kemunkarannya tambah banyak. Udah sesat, bermusuhan, kemudian membangun permusuhan. Nah, ini menjadi salah. Pandai-pandailah. Disinilah seni dalam berdakwah itu, ya. Bisa dengan senyum, bisa dengan menyapa, bisa dengan menolong, bisa dengan hanya dekat saja, kemudian bersama-sama melakukan kegiatan yang sama. Di sinilah ada namanya bil hikmah, mau'izatil hasanah, mujadalah billati hasan. Secara tegas Quran menyatakan juga tidak boleh kita menghina Tuhan orang lain. Nah, itu juga hal kelihatan ngapain kan bukan Tuhan, tapi tetap tidak boleh menghina. Quran menyatakan seperti itu. Iya, alhamdulillah ternyata pertanyaannya sudah selesai semua, Prof. Ternyata. Alhamdulillah. Ya, mungkin terakhir, Prof, ada pesan-pesan gitu sebagai closing statement untuk teman-teman mahasiswa, terutama di mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi, mungkin itu, Prof. Dipersilahkan. Baik, para mahasiswa, anak-anak saya, bahkan cucu saya yang saya cintai, kalian harus sukses studi. Sekarang ini minimal S1 itu harus dimiliki oleh putra-putri muslim, minimal. Kan kalau memungkinkan nanti usahakan untuk bisa melanjutkan studi. Zamannya sekarang ini zaman kompetitif. Dan yang jadi sarjana di Indonesia ini masih sangat kecil dibandingkan dengan presentasi sarjana di negara-negara tetangga. Kalah kita oleh Singapura, kalah, Malaysia kalah. Jadi saudara-saudara muslim harus bisa berusaha selesai S1. Jangan sampai gagal. Yang kedua, kalau ada peluang, lalu teruskan S2. Semangat kompetitif di dalam membangun bangsa ini memerlukan orang-orang yang pintar. Tapi nggak boleh lupa, akhlak, ya, kejujuran, keikhlasan itu menjadi sangat penting. Dan kita punya keyakinan yang penuh bahwa kesuksesan hanya akan kita dapatkan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jabatan pun hanya akan kita dapatkan karena Allah yang memberikan kepada kita. Keyakinan yang seperti itu harus tumbuh sehingga semangat belajar dan tetap semangat untuk beribadah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya para mahasiswa mempunyai masa depan yang baik. Kami sangat gembira lahir generasi-generasi muda yang punya komitmen untuk belajar Islam di UIN, dan insya Allah saudara-saudara nanti bisa melanjutkan dan bisa berkiprah dimanapun saudara. Saya juga lulusan UIN, tapi saya dibesarkan malah di ITB 40 tahun. Kemudian alhamdulillah saya lulusan dari UIN, tapi alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk dakwah ke hampir seluruh dunia, Eropa, Amerika, Jepang, dan lain-lain. Nah, kecuali sekarang sudah tua, jadi banyak di rumah. Terima kasih atas segala kesempatan, segala kehormatan, penghormat kepada saya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum ditutup nih, Prof, izin juga, tadi kan ada beberapa mahasiswa yang bertanya, boleh kira-kira dari mahasiswa tadi itu ada 3 penanya terbaik, Prof, kira-kira yang mana tuh?
Aduh, lupa. Tolong pilih oleh moderator aja lah. Oke. Saya kira Oke, dekat boleh, dengan boleh. judul ini. Dengan judul. Siap, Prof. Iya, malu. Kalau begitu mungkin saya izin menyimpulkan sedikit bahwasanya Silakan. Ya. tadi bahwa ya di zaman sekarang ini memungkinkan adanya perbedaan itu bahkan sampai mungkin terjadi konflik. Namun secara prinsip kita yakin bahwa Islam ini merupakan agama yang paling benar, tapi kita harus memahami bahwa ini itu ada dalam kaidah toleransi. Nah, sehingga batasannya itu adalah akidah. Jadi tadi pesan dari Prof ini tidak perlu marah ketika agama orang lain berbeda, tidak perlu marah juga ketika bertetangga dengan non-muslim, karena memang ada dalam batasan akidah. Nah, kemudian Islam juga menganjurkan bahwasanya ketika kita memutuskan suatu juga ada pilihan untuk memilih yang terbaik, maka dari itu mungkin salah satu jalannya adalah istiqoroh. Kemudian kita sebagai mahasiswa ini juga harus bisa memberikan contoh yang terbaik gitu ya kepada masyarakat, sehingga kita juga bisa sebagai mahasiswa yang berdakwah dikatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu saja karena memang sudah sangat komprehensif tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Hatur nuhun pisan, dan juga mudah-mudahan Pak Kiai selalu diberikan kesehatan, juga kita bisa berkumpul lagi nanti di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Aldi yang telah memandu acara webinar kali ini. Mungkin tadi ada sedikit info untuk para peserta yang belum absen. Mohon untuk absen di kolom chat ada ya linknya. Terus untuk pertanyaan, 3 pertanyaan terbaik, mungkin tadi akan diinfokan terlebih dahulu siapa yang pertanyaan terbaik gitu ya. Nanti ada door prize dari dekanat. Mungkin nanti bakal ada sedikit info dari dekanat, dari jajaran dekanat. Dan selanjutnya yaitu pemberian penghargaan berupa sertifikat kepada narasumber kita, yaitu Bapak Prof. Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Kepada operator mohon bantuannya untuk share screen. Tes. Halo, ya. Operator. Oh ya. Mungkin boleh coba nah ini nih. Mungkin ini Bapak untuk pemberian sertifikatnya, mohon maaf gitu ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Ibu Dekan tidak bisa sampai tuntas karena ada acara. Hatur nuhun, terima kasih atas ilmunya, pencerahannya dan motivasinya. Pak, alhamdulillah sudah memberikan sesuatu yang sangat berarti bagi mahasiswa kami khususnya dan yang hadir, ada juga dosen dan lain-lain. Hatur nuhun, sertifikat tadi hanya sebagai saksi saja bahwa Bapak sudah berisi di sini memberikan ilmu yang luar biasa. Dan mudah-mudahan Bapak sehat, terus berkiprah dalam dakwah dan amal jariahnya terus mengalir. Hatur nuhun, kami merasa sebagai murid Bapak. Hatur nuhun, Pak. Ya, kalah khairan kasiran. Yai. Hatur nuhun, doa. Kang Arif nuhun. Kesembuhan. Iya, nuhun. Baik, terima kasih untuk penanya terbaik. Ya, Pak. Oke, untuk pertanyaan terbaik ini udah ada datanya, yaitu Kang Nabhan, Teh Priska, dan Kang Tegar. Mungkin nanti bakal ada di kolom chat untuk nomor yang bisa dihubungi. Acara selanjutnya yaitu doa penutup
Namun sebelumnya saya izin bertanya terlebih dahulu kepada Prof. Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Apakah Prof. Dr. Kiai Haji Miftah Farid berkenan untuk memimpin pembacaan doa untuk menutup acara webinar moderasi beragama ini, Prof? Ya, boleh. Boleh. Oke, baik, Siap, Prof. siap. Terima kasih, Prof. Baik, kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, saya persilahkan. Baik, kita sejenak menundukkan diri kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Prof atas pembacaan doanya. Memasuki penghujung acara, mohon maaf sebesar-besarnya saya sampaikan apabila sekiranya terdapat keliru kata, perbuatan yang kurang berkenan di hati hadirin dan dalam kelangsungan acara terdapat kekurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja gitu. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya Muhammad Rizky MPS selaku pembawa acara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.